Menyala presidenku. Berkat kebijakan Prabowo, pelan tapi pasti IHSG naik 2%. Ini ciri-ciri orang yang stres. Turunnya 6%, baru naik 2%, udah keluar-keluar. Buzzer-buzzer seperti inilah yang merusak dan menyebarkan bibit kebodohan kepada orang-orang yang bisa dibodohi. Yang salah itu jelas-jelas pemerintah yang melaju agak ugal-ugalan dan membuat banyak orang marah. Malah anak abah menjadi kambing hitam. PDIP juga kena getah. Apa hubungannya coba? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini SeaWorld. Hari ini saya mau membahas sedikit tentang Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang sempat mengalami trading halt atau dihentikan sementara karena turun tajam lebih dari 6%. Penurunan ini adalah yang pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Dulu Prabowo pernah cuek dan enggak peduli meskipun IHSG turun. Alasannya rakyat tidak main saham. Ini sebuah kesalahan besar dari seorang presiden. Sentimen pasar sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi ke depan. Investor menarik uangnya keluar, biasanya karena ada berita buruk atau tidak percaya dengan situasi di Indonesia sekarang ini. Seorang ekonom bernama Wijayanto Samirin mengatakan ada 5 alasan kenapa IHSG ambruk. Yang pertama adalah APBN defisit 31,2 triliun. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang tidak realistis. Yang ketiga, isu dalam negeri seperti kasus mega korupsi. Yang keempat, karena RUU TNI. Dan yang kelima, karena ada kekhawatiran terhadap rating kredit Indonesia. Ada satu fakta yang tidak bisa dibantah, yaitu sejak Prabowo dilantik menjadi presiden sampai sekarang, IHSG cenderung turun. IHSG sempat mencapai level 7.788 pada hari kedua Prabowo menjabat. Dan sejak itu, terus turun dengan stabil sampai 6.000-an beberapa hari lalu. Intinya pemerintah bisa bikin survei bahwasanya rakyat puas dengan pemerintah. Buzzer bisa dikerahkan untuk menjual narasi Indonesia terang, Indonesia baik-baik saja, Indonesia sedang menuju Indonesia emas. Pemerintahan bisa mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi market tidak bisa dibohongi dengan apapun dan tidak bisa disogok dengan sekarung bansos. Market saham itu cerminan dari kondisi ekonomi dalam negeri. Investor itu sangat teliti sebelum investasi, karena uang yang diinvestasikan itu ratusan miliar, bahkan triliunan. Mereka tidak sebodoh itu investasi ala-ala beli kucing dalam karung. Mereka riset mendalam sebelum memutuskan investasi. Jadi mereka itu terlatih untuk waspada dengan isu-isu yang negatif. Kalau mereka mencium sesuatu yang tidak beres, mereka bakalan cabut dan membawa uangnya kabur ke tempat lain. Prabowo boleh saja bilang rakyat tidak main saham. Dia boleh bilang dia cuek meskipun IHSG ambruk. Tapi salahnya Prabowo adalah dia tidak bicara tentang efek domino jangka panjangnya. Entah dia tahu tapi enggak mau tahu, atau beneran enggak tahu karena cuma tahu makan gratis. Ketika pasar saham Indonesia ambruk parah, investor lain pasti ketakutan dan merasakan ada yang tidak beres. Kemudian disorot dunia dan secara umum orang-orang akan berpikir Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ujung-ujungnya mereka malas investasi dan merembet ke bagian investasi yang lain. Faktor-faktor yang membuat IHSG ambruk dianggap sebagai alarm, sehingga investor lain menjadi ragu untuk investasi di Indonesia dalam bentuk lain, misalnya membuka pabrik dan lain-lain. Ada satu fakta lain yang tidak bisa dibantah. Ketika IHSG ambruk, indeks harga saham di negara lain mayoritas hijau dan naik. Cuma IHSG yang beda sendiri. Kalau semuanya serentak turun, artinya satu dunia kena. Ada faktor eksternal yang tidak bisa dihindari. Tapi yang dialami IHSG adalah karena faktor internal seperti yang tadi disebutkan. Misalnya RUU TNI dan antara kebijakan pemerintah yang tidak jelas, kasus korupsi besar, APBN defisit. Itu semua masalah yang terjadi di dalam negeri. Secara kasar,
pasar kurang tertarik dengan Prabowo, meskipun pendukung Prabowo bangga dengan situasi ini. Saya sering kali melihat buzzer-buzzer yang membuat narasi konyol yang mendukung program pemerintah yang sebenarnya ditolak rakyat. Salah satunya RUU TNI, banyak template yang seragam. IHSG ini juga sama. Ada beberapa buzzer yang lucu karena saking stresnya. IHSG rontok dibilang karena ulah anak abah dan PDIP. IHSG isinya anak abah semua. IHSG nggak penting karena yang paling penting adalah makan bergizi gratis. Ada yang teriak, rakyat tidak makan saham, rakyat lebih cinta pada Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Bahkan ada buzzer yang mengejek para pengkritik Prabowo yang kebijakannya tidak diterima pasar saham. Dia bilang, menyala presidenku. Berkat kebijakan Prabowo, pelan tapi pasti IHSG naik 2%. Ini ciri-ciri orang yang stres. Turunnya 6%, baru naik 2%, udah keluar-keluar. Buzzer-buzzer seperti inilah yang merusak dan menyebarkan bibit kebodohan kepada orang-orang yang bisa dibodohi. Yang salah itu jelas-jelas pemerintah yang melaju agak ugal-ugalan dan membuat banyak orang marah. Malah anak abah menjadi kambing hitam. PDIP juga kena getah. Apa hubungannya coba? Saya bukan bagian dari anak abah, juga bukan kader dan pendukung PDIP. Tapi saya heran aja, kok ada buzzer yang ngomong IHSG ambruk karena mereka? Ini bukan ciri-ciri generasi Indonesia emas. Bodohnya sudah kelewat batas. Mungkin tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kegilaan mereka. Morgan Stanley kasih rating underweight untuk pasar saham Indonesia beberapa waktu lalu. Beberapa ekonom Indonesia sudah memprediksi ekonomi Indonesia berpotensi memburuk. Mereka paham apa yang terjadi dengan Indonesia sejak Prabowo menjabat. Masa kita disuruh lebih percaya dengan perkataan para buzzer? Mereka tidak pernah introspeksi diri. Market itu sangat sensitif dengan stabilitas politik dan trust issue. Kalau dua hal itu tidak ada, investor pasti kabur ke luar negeri. Double salah kalau buzzer marah-marah menyalahkan orang-orang yang mengkritik pemerintah. Saat perdagangan IHSG dihentikan, rombongan anggota DPR datang ke Bursa Efek Indonesia untuk memantau situasi. Saya bingung, ngapain mereka ke sana? Memangnya market bakalan langsung bereaksi positif kalau mereka datang? Market tidak akan terpengaruh dengan yang namanya buzzer, survei aneh, kedatangan anggota DPR. Semua itu cuma ajang gagah-gagahan yang tidak bisa mempengaruhi investor. Beberapa kali Indonesia disebut menuju gelap, tapi tidak mau diakui. Ini baru 6 bulan menjabat, masih ada 4,5 tahun lagi. Kira-kira kalau situasinya seperti ini terus, kebijakan pemerintah sering enggak jelas. Apakah kalian percaya pertumbuhan ekonomi bisa 8% per tahun? Tiongkok yang sebegitu hebatnya, pertumbuhan ekonomi tahun lalu cuma 5%-an. Indonesia di tangan Prabowo dengan segudang masalah dan kebijakan kontroversial mau 8%. Bukannya enggak yakin, tapi realistis aja deh. Dari awal menjabat, tidak ada gebrakan hebat yang meyakinkan orang-orang bahwasanya Indonesia bakal meroket ekonominya. Respon pasar adalah bukti awal yang kalau tidak dianggap serius bakalan merembet sampai ke bawah. Masih berani bilang enggak peduli IHSG ambruk. Sejak menjabat, sudah ambruk 21%. Coba kalau misalnya ambruk 10% lagi, saya mau lihat gimana reaksi presiden. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.